Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1441 Kerangka Dewa Naga. Pihak lain juga tidak menyerang mereka, hanya menatap mereka, mengatakan bahwa mereka sudah familiar dan pergi. Sulit untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang ini bukan level yang bisa dia hubungkan, juga bukan tujuannya untuk datang ke dunia naga. Ayo pergi, ikutlah denganku. Sambil berbicara, Lan Xuanyu meraih tangan Bai Xiuxiu, berdiri, dan terbang ke satu arah. Awan naga di langit sepertinya tidak tertarik pada mereka, masih mengambang dengan tenang di udara. Seluruh dunia naga masih sunyi, tapi sepertinya sedikit kurang sunyi. Bai Xiuxiu tidak tahu kemana Lan Xuanyu akan membawanya, tetapi dia segera menemukan bahwa ketika Lan Xuanyu membawanya terbang, dia sepertinya sudah familiar dengan lingkungan di sini. Tidak ada perubahan arah sesekali. Ragu-ragu, ini seperti berada di sini sebelumnya dan mengingat sepanjang jalan. Dia bisa melihat bahwa suasana hati Lan Xuanyu agak rendah saat ini, jadi dia tidak banyak bertanya, jadi dia dibawa terbang. Setelah terbang selama beberapa jam, Bai Xiuxiu tiba-tiba merasakan sesuatu, langsung menatap ke kejauhan. Kecepatan Lan Xuanyu juga melambat. Itu adalah tulang putih besar, bahkan jika mereka melihat ke langit saat ini, mereka masih bisa merasakan kekecilan mereka sendiri. Ketika Bai Xiuxiu melihat kerangka besar untuk pertama kalinya, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan bahkan air mata samar muncul di matanya. Apa itu? Meskipun dia tidak bisa membedakannya untuk pertama kalinya, dia bisa merasakan bahwa hal-hal yang terkandung di dalam lunas ini sangat berbeda. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah pada saat itu, dia sepertinya merasa melihat Lan Xuanyu tumpang tindih dengannya. Seolah-olah itu adalah tulang-tulang Lan Xuanyu. Dia memegang telapak tangan Lan Xuanyu dan mengencangkan seketika, menoleh untuk menatapnya, jangan sampai dia tiba-tiba menghilang pada saat ini. Lan Xuanyu menepuk tangannya dengan nyaman, dan menuntunnya untuk terus terbang menuju lunas besar itu. Semakin dekat mereka terbang, semakin mereka bisa merasakan keagungan lunas besar itu. Meski hanya tulang pucat, tapi nafas yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dewa Naga, ya, ini kerangka Dewa Naga. Ada generasi Raja Dewa yang pernah memerintah para dewa sebagai yang terkuat, dan penguasa para dewa. Meskipun Lan Xuanyu sudah merasakan keberadaannya dalam kesadaran dewa sebelumnya, ketika dia benar-benar datang ke tulang Dewa Naga saat ini, perasaannya berbeda. Menghadapi tulang Dewa Naga, dia merasakan sedikit getaran di sekujur tubuhnya pada saat ini, dan kesadarannya bahkan berfluktuasi dengan hebat. Binatang pemburu harta karun di tubuhnya sudah sedikit tidak terkendali, dan dia akan keluar dari tubuhnya, itu ditekan secara paksa oleh Lan Xuanyu sebelum dia tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Kesadaran dewa juga berfluktuasi dengan mantap, dan tulang naga di matanya berbeda dari yang ada di mata Bai Xiuxiu. Apa yang dia lihat bukan hanya kerangka, tetapi juga kemuliaan klan naga. Naga 9 warna sepanjang 10.000 meter berada di atas langit dan dunia, mendominasi seluruh dunia, dan ribuan naga menari dan menyembah. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Saat itu, manusia masih sangat kecil, bahkan hewan suci lainnya hanya bisa merangkak di depan naga dengan gemetar. Lan Xuanyu tiba-tiba mendapat petunjuk pencerahan. Pada saat itu sudah ada kelas-kelas yang berbeda di alam dewa, seperti Tianlongxing hari ini, ras naga jauh di atas dan ras lain hanya bisa merangkak di bawah. Di bawah aturan Dewa Naga, kelasnya berbeda. Ras naga adalah eksistensi tertinggi, ras lain hanya bisa menjadi pengikut. Di alam dewa, bahkan hanya klan naga yang bisa menjadi titah dewa tingkat pertama di samping Raja Dewa. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan jejak alasan kematian klan naga. Mungkin kelas adalah alasan terbesarnya. Dia tampak tidak mau memtitah para dewa yang berkuasa, dan berkembang diam-diam secara rahasia, dan akhirnya memperoleh kesempatan besar. Di bawah kepemimpinan umat manusia, yang terkuat yang menjadi raja para dewa, bersama dengan ras lain, diinisiasi menjadi penguasa klan naga. Tantangan. Dewa naga yang tidak stabil secara emosional akhirnya gagal, dan dalam pertempuran itu, saya tidak tahu berapa banyak dewa yang jatuh, dan ras naga akhirnya menjadi yang kalah. Bahkan garis binatang mitos terpengaruh oleh ini. Sejak itu, dia tidak bisa lagi mencapai posisi dewa. Sepertinya tidak ada benar atau salah dalam perang, dan pemenangnya adalah raja. Dan ini,
Saya tidak tahu seberapa jauh itu terjadi. Sebagai pecundang, Dewa Naga telah menjadi tulang layu di depannya, tetapi keengganan dan kesedihannya masih bergema. Siapa yang salah tidak lagi penting, keluarga naga telah benar-benar jatuh. Dengan bantuan Tian Longsing dan periode transformasi naga, ia pulih secara diam-diam. Pikirkan tentang pertentangan antara Tian Longsing dan manusia, apakah ada aura naga yang membimbingnya dalam kegelapan? Keberuntungan membuat manusia, tetapi dia telah mencapai darah Dewa Naga, bagaimana dia bisa memimpin naga untuk menghancurkan umat manusia? Dia masih manusia, terlepas dari darahnya, dia selalu menganggap dirinya manusia. Apalagi, dia benar-benar tidak setuju dengan darah klan naga, apalagi keberadaan kelas. Bahkan jika dia menjadi Dewa Naga, tidak mungkin untuk mengembalikan klan naga seperti dulu. Bukan itu yang dia inginkan. Pada saat ini, melihat tulang-tulang Dewa Naga di depannya, Lan Xuanyu tahu bahwa jika dia setuju dengan konsep Dewa Naga lama, proses menjadi generasi baru Dewa Naga akan jauh lebih lancar. Bahkan sekarang semua naga Tian Longsing akan menjadi bawahan dan pembantu mereka sendiri dengan lebih mudah. Bukan tidak mungkin juga untuk mencapai kembali alam dewa, lagi pula alam dewa yang asli sudah menjadi manusia hebat. Namun, bukan itu yang dia inginkan. Dia tidak ingin mencapai alam dewa semacam itu. Apakah dia harus mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi apa yang terjadi sebelumnya, dan membiarkan ras naga jatuh ke dalam situasi saat ini lagi atau bahkan binasa sama sekali? Belum lagi, jika ras naga mendapatkan kembali kejayaannya, itu pasti terkontaminasi dengan darah manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mata Lan Xuanyu berangsur-angsur menjadi tegas, tidak peduli seberapa sulitnya, dia tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Dia ingin menjadi Dewa Naga, tapi dia jelas bukan Dewa Naga seperti dulu. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan Dewa Naga sekalipun. Alam dewa baru tidak bisa lagi memiliki kelas. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, kesadaran sucinya mulai berfluktuasi dengan keras, dan tulang Dewa Naga besar di kejauhan sepertinya merasakan sesuatu, dan sebuah kemauan juga meledak. Lan Xuanyu gemetar, tetapi cahaya di matanya tidak berubah sama sekali. Dia bisa merasakan kemarahan yang berasal dari tulang Dewa Naga, sama seperti tulang Dewa Naga bisa merasakan pikiran di dalam hatinya saat ini. Lan Xuanyu melihat ke tulang dengan mata panas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu salah. Biarkan aku mengubah kesalahanmu sebelumnya." Keinginan yang berasal dari tulang Dewa Naga tiba-tiba berhenti sejenak, tetapi saat berikutnya, itu menjadi lebih kuat. Kemudian amarahnya meledak. Suara Lan Xuanyu dilepaskan melalui indera spiritualnya, bahkan Bai Xiu-Xiu yang berada di dekatnya tidak dapat mendengarnya. Namun, di seluruh alam naga, ada kemauan yang tak terlukiskan berfluktuasi, sehingga sejumlah siluet naik ke udara di sekitar tulang Dewa Naga. Di antara sosok-sosok tersebut, terdapat naga raksasa dan sosok manusia. Mereka semua berkultivasi di sebelah tulang Dewa Naga, tetapi tiba-tiba mereka merasakan gelombang kemauan yang kuat yang berasal dari tulang Dewa Naga, dan mereka semua terkejut untuk memeriksanya. Dewa Naga benar-benar sudah lama mati, tidak ada kristal naga dan sumsum naga, hanya nafas Dewa Naga sekali. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa akan ada kemauan yang memancar dari tulang. Itu bukanlah kesadaran ilahi, itu hanya jejak naluri yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, tapi meski begitu, itu sama menakjubkannya. Mereka dengan cepat melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu tergantung di udara, dan mereka juga merasakan atmosfer naga pada mereka. Sebenarnya, mereka bukanlah naga, dan mereka tidak bisa muncul di sini sama sekali. Solen 4 chapter 1442 Anda salah. Dulu kamu salah. Lihatlah tulang orang-orang di kuburan ini. Jika kamu benar, mengapa mereka berada dalam situasi seperti itu? Dulu kamu salah. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah apapun dengan pengendalian diri. Kelahiran kembali bukan hanya kelanjutan dari darah kita, tetapi yang lebih penting, rakyat kita dapat hidup di bawah matahari. Kita seharusnya tidak menjadi musuh semua ras, tetapi harus menjadi Feng Hao Doulu yang mereka kagumi. Ide-ide Anda telah terbukti. Kesalahannya salah. Kalau begitu, izinkan saya memulai dari awal lagi. Meskipun saya tidak yakin apa yang saya lakukan itu benar, jika kita tidak melakukan upaya baru, hasil akhir kita hanya akan tinggal di sini selamanya. Kesadaran spiritual Lan Xuanyu bergejolak, tapi dia tidak berkompromi di hadapan keinginan kuat Dewa Naga. Saat ini, dia tidak akan pernah berkompromi. Kompromi, sebenarnya tidak mungkin baginya untuk menjadi Dewa Naga sejati, dia hanya bisa hidup dalam bayangan Dewa Naga asli.
Dalam 3 hari sebelumnya, dia merasa sangat banyak dari kesadaran yang tersisa dari banyak naga, dan rasa sakit mereka. Dalam 3 hari itu, kognisi seluruh klan naga telah banyak berubah. Kata-kata di hadapanku datang tepat karena pengakuan pada saat itu. Tidak diragukan lagi, mantan Dewa Naga itu sangat kuat, dan dialah yang memimpin seluruh ras naga untuk naik menjadi raja dari 10.000 ras, dan bahkan mendirikan alam dewa, menguasai alam dewa, dan membawa keluarga naga ke puncak seluruh dunia. Namun, justru karena dia klan naga mulai menurun. Apakah Dewa Naga benar-benar salah? Ya, dia salah. Namun, Dewa Naga pada saat itu sedang menciptakan alam dewa dan merumuskan aturan sepenuhnya sesuai dengan kesadarannya sendiri. Pada saat itu, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia salah? Dia juga tidak punya pengalaman, jadi dia hanya bisa melakukannya sesuai keinginannya. Dan semua perubahan yang terjadi di alam dewa kemudian membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Itulah mengapa ada bencana besar dari klan naga, dan bahkan bencana besar di seluruh alam dewa. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi sekarang, fakta telah membuktikan bahwa semua ini sepertinya tidak dapat dihindari. Bahkan jika klan naga binasa, tidak ada klan naga yang akan menyalahkan Dewa Naga, karena tanpa Dewa Naga, tidak akan ada kemuliaan klan naga, dan tidak akan ada pemerintahan selama bertahun-tahun. Namun, mereka juga tahu ada yang tidak beres. Apa yang dilihat Lan Xuanyu adalah beberapa perubahan setelah masalah itu terjadi. Mengetahui bahwa keputusan sebelumnya salah dan bermasalah. Jadi, biarkan klan naga melakukannya lagi, hal pertama yang harus diselesaikan adalah masalah sebelumnya. Inilah yang ingin dikatakan Lan Xuanyu kepada Dewa Naga sekarang. Jika dia bisa menjadi Dewa Naga, apa yang akan dia lakukan untuk klan naga bukanlah meniru kejayaan sebelumnya, tetapi membangun kembali kejayaan klan naga. Di Tianlong Star, klan naga sangat kuat, dan 18 ksatria naga memerintah di sini, dan bahkan seluruh galaksi kuda naga. Namun, di bintang Tianlong saat ini, arah perkembangannya adalah ke arah naga. Belum lagi apakah mereka dapat mencapai alam dewa, tetapi jika mereka berkembang dengan cara ini, sangat mungkin untuk mengulangi kesalahan alam dewa di galaksi kuda naga. Ada banyak ras di galaksi kuda naga. Akankah naga penyendiri benar-benar dicintai oleh semua ras lainnya? Sangat sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, klan naga yang diinginkan Lan Xuanyu dan klan naga yang ingin dibangunnya kembali harus berbeda dari sebelumnya. Dia tidak akan sembrono dan keras kepala karena dia ingin menjadi Dewa Naga. Semakin awal dia mengatakannya dengan jelas, semakin baik. Ini adalah tabrakan keinginan, tabrakan arah pengembangan klan naga di masa depan. Dia tidak bisa menahan diri. Jika mantan Dewa Naga masih hidup, bahkan jika masih ada kesadaran ilahi, saya khawatir Lan Xuanyu akan terkoyak saat ini. Namun, mantan Dewa Naga telah benar-benar mati, selain dibagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, inti dari seluruh tubuh tersisa dengan tulang di depannya, inti Dewa Naga di tangan Bu Yuena, dan sumsum naga di pilar Senglong. Semua ini membuktikan keberadaannya, tapi itu juga membuktikan bahwa itu adalah bentuk lampau. Darah di tubuh Lan Xuanyu mendidih, tetapi keinginannya selalu kuat. Dia manusia, bukan naga. Dia bersedia untuk membantu klan naga memulihkan dan membangun kembali kejayaannya, tetapi itu jelas tidak seperti sekarang. Benturan keinginan terus meledak, tapi itu hanya antara Lan Xuanyu dan sentuhan keinginan itu dengan hanya beberapa naluri. Aku tidak tahu berapa lama, aura pada tulang Dewa Naga perlahan-lahan menjadi tenang, seolah menjadi lemah. Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa tulang Dewa Naga tidak berkompromi dengannya, tetapi dia sepertinya tidak memaksakan apapun. Ini adalah perasaan tidak ada pengakuan, tapi bukan penolakan. Hal ini tidak membuat Lan Xuanyu bahagia, tetapi merasakan kesedihan senja sang pahlawan. Mantan Dewa Naga abadi, berakhir seperti ini. Dalam arti tertentu, dia benar-benar bisa dianggap sebagai keturunannya. Bahkan jika ayahnya adalah seorang manusia, dia hanya mewarisi esensi dari Raja Naga Emas, tapi ibunya adalah Raja Naga Perak yang sebenarnya dan bagian dari Dewa Naga. Tetapi justru karena dia adalah keturunannya maka dia harus mengubah masalah sebelumnya. Lan Xuanyu membungkuk dengan hormat ke arah kerangka Dewa Naga. Tubuhnya kemudian perlahan jatuh ke tanah, berlutut, dan membungkuk ke tulang Dewa Naga. Fluktuasi kehendak pada tulang Dewa Naga tidak muncul kembali, tetapi Lan Xuanyu merasa bahwa garis keturunan Dewa Naga di tubuhnya tampaknya menjadi lebih halus. Segala sesuatu di sekitar sudah kembali normal. Aku tidak akan mengecewakanmu.
Biarkan aku menebus semua kesalahan yang telah kamu lakukan dan melanjutkan kecemerlangan yang telah kamu ciptakan. Lan Xuanyu bergumam dalam hati dengan kesadaran dewa di dalam hatinya. Pada saat ini, sekelompok sosok jatuh dari udara, ada 3 sosok manusia dan 4 naga. Secara alami, ketiganya sudah mengenali identitas Lan Xuanyu. Mereka semua adalah salah satu dari 18 ksatria naga. Melihat Lan Xuanyu berlutut dan menyembah dewa naga, salah satu ksatria naga melambaikan tangannya, dan 3 ksatria naga dan ksatria naga berkepala 4 yang duduk dengan tenang membubarkan diri, dan tidak melangkah maju untuk mengganggunya. Mereka sudah menebak saat ini, Lan Xuanyu datang ke sini karena hadiah setelah menembus level dewa ada di sini untuk menemukan peluangnya sendiri. Menilai dari fluktuasi tulang dewa naga barusan, dia seharusnya menemukan sesuatu. Fluktuasi kekuatan naga di sebelah tulang dewa naga adalah yang paling murni dan luas. Ksatria naga umumnya berlatih di area ini, begitu juga dengan naga. Munculnya keinginan dewa naga barusan membuat mereka merasa ketakutan. Jelas, ini akan terjadi karena Lan Xuanyu. Setelah Lan Xuanyu menyelesaikan 3 doa dan 9 ketukan, dia berdiri dan berjalan menuju tulang dewa naga selangkah demi selangkah. Bai Xiu mengikutinya. Tulang dewa naga sangat besar, dan di depan tulang besar ini, keduanya tampak sangat kecil. Semakin dekat, mereka semakin merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari tulang dewa naga. Itu bukan lagi nafas yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Paksaan yang tak terlihat memberi mereka perasaan sesak, darah di tubuh mendidih dengan hebat, dan permukaan tubuh terus-menerus berkedip-kedip dengan atributnya sendiri. Tubuh Bai Xiu bersinar dengan cahaya dan bayangan biru langit, dan lingkaran cahaya biru langit di tubuhnya terus-menerus berubah menjadi pusaran, mencoba menyerap tekanan yang kuat ini. Dan tubuh Lan Xuanyu beriak dengan cahaya dan bayangan warna-warni dibandingkan dengan Bai Xiu, cahaya warna-warni yang muncul di tubuhnya jauh lebih stabil, menggemakan aura yang memancar dari tulang dewa naga. Lan Xuanyu berhenti tiba-tiba dan melihat ke arah Bai Xiu yang ada di sampingnya, karena dia menemukan bahwa kecepatan Bai Xiu sudah mulai melambat. Aku mungkin tidak bisa mendekat lebih dekat. Aku merasa jika aku terus mendekat, darahku akan habis. Nafas dewa naga terlalu kuat. Pergilah sendiri. Bai Xiu melepaskannya tangan. Solen 4 chapter 1443 dekat dewa naga. Saat ini, mereka berada sekitar 100 meter dari kerangka dewa naga terdekat. Lan Xuanyu mengangguk padanya dan terus bergerak maju, sementara Bai Xiu duduk di tempat. Pada saat ini, para ksatria naga dan naga sebelumnya semuanya sedang menonton dari kejauhan. Melihat bahwa mereka benar-benar mendekati tulang dewa naga, mereka semua tampak terkejut. Anda tahu, ketika mereka pertama kali datang ke sini, tingkat kultivasi mereka seharusnya hampir sama dengan Lan Xuanyu dan Bai Xiu. Tetapi pada saat itu, mereka tidak dapat terhubung sedekat 500 meter ke tulang dewa naga. Ada juga naga yang ingin mendekat secara paksa, tapi hasil akhirnya dibakar sampai mati dengan darahnya sendiri. Sejak itu, tidak ada yang berani melakukannya di depan tulang dewa naga. Hanya 18 ksatria naga yang benar-benar dapat bersentuhan dengan tulang dewa naga yang ahli dalam kultivasi, tetapi bahkan mereka tidak berani dengan mudah menyinggung tulang dewa naga. Pertama kali mereka datang, mereka bisa berjalan dalam jarak 100 meter dari tulang dewa naga. Ini adalah situasi yang benar-benar luar biasa bagi mereka. Terlebih lagi, hanya satu yang tersisa saat ini, dan yang lainnya terus bergerak maju, mendekati tulang dewa naga selangkah lebih dekat. Alasan mengapa Bai Xiu bisa begitu dekat adalah secara alami karena dia telah berlatih dengan bantuan darah Lan Xuanyu. Dia mendapatkan manfaat terbesar dari Lan Xuanyu, ketika dia berhasil menjadi dewa, tubuhnya bahkan memasukkan garis keturunan dewa naga tertentu. Mengandalkan peningkatan ini, akhirnya melewati malapetaka mengantarkan Jiucai Heaven and Earth menghancurkan kesengsaraan alam semesta. Menyelesaikan transformasinya. Saat ini transformasi, baginya, pentingnya promosi tak tertandingi. Pada saat ini, dia bisa mendekati jarak 100 meter, dan alasan lain adalah bahwa Lan Xuanyu ada di sisinya, dan napas Lan Xuanyu terkontaminasi dengannya, sehingga dia secara alami akan terlindungi. Dirangsang oleh nafas dewa naga yang sebenarnya, kekuatan naga di tubuh Bai Xiu mendidih hebat saat ini. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik. Merangsang pemurnian dan peningkatan darahnya, kekuatan naga besar di udara mengalir ke tubuhnya dengan panik, disuntikkan ke dalam darahnya yang mendidih, dan kekuatan naga berubah menjadi energi paling murni untuk melengkapi tubuhnya. Di sekitar tubuh Bai Xiu, sudah ada lingkaran cahaya berwarna-warni,
yang terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya oleh darahnya yang tergigit es. Lan Xuanyu tidak berjalan cepat, dia pertama kali merasa bahwa situasi Bai Xiuxiu telah stabil sebelum terus bergerak menuju kerangka Dewa Naga. Darahnya mendidih, tapi jauh dari rasa didih Bai Xiuxiu. Pada saat ini, yang dia rasakan hanyalah kebesaran Dewa Naga. Ya, itu bagus. Semakin dekat dia dengan tulang Dewa Naga, semakin dia bisa merasakan kehendak Dewa Naga. Dia sudah sangat memahami saat ini bahwa alasan mengapa naga bisa memiliki tanah suci terakhir ini, bisa memiliki dunia naga ini, bisa menjaga tulang naga. Semua karena kekuatan yang dibawa oleh kerangka Dewa Naga ini. Tanpa keberadaan lunas ini, dunia kecil ini sudah lama tidak ada lagi. Sekarang dia bahkan berpikir bahwa alasan mengapa para naga di naga langit dapat menggunakan beberapa tulang naga di sini untuk membuat baju besi naga dan tombak naga mungkin adalah persetujuan atas kehendak Dewa Naga. Kalau tidak, kerangka Dewa Naga ini pasti tidak mati seperti kelihatannya. Kalau tidak, mengapa dia tidak bisa mengambil sepotong pun dari tulang Dewa Naga untuk digunakan sendiri dengan kekuatan naga langit pertama? Setiap bagian dari kerangka Dewa Naga ini setara dengan keberadaan alat ilahi. Dewa Naga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menjaga secercah harapan terakhir dari klan naga, dan telah berjuang untuk bertahan hidup demi secercah kematian ini. Tidak diragukan lagi, orang tuanya adalah keberadaan yang diharapkan oleh generasi Dewa Naga sebelumnya. Namun pada akhirnya, karena cinta antara satu sama lain, sang ibu tidak dapat menelan ayahnya dengan kejam, dan akhirnya tidak dapat membangun kembali Dewa Naga. Tapi mereka melahirkan diri mereka sendiri dan menjadikan diri mereka harapan generasi baru. Dewa Naga, jangan khawatir, saya pasti bisa melakukannya. 100 meter, 80 meter, 60 meter, 50 meter. Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah berada dalam jarak 50 meter dari tulang Dewa Naga, dan lingkaran warna-warni di tubuhnya mulai tumbuh lebih dan lebih. Kuatkan. Dari kejauhan, saat ini, dia terlihat seperti bola lampu warna-warni, mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. 50 meter. Para ksatria naga saling memandang. Anda tahu, dengan basis kultivasi mereka, sangat sulit untuk mendekati tulang Dewa Naga dalam jarak 50 meter. Anda juga akan tertekan di tanah dan berjalan mendekat, dan Anda harus selalu berhati-hati terhadap masalah darah di tubuh Anda. Saat mereka berkultivasi secara normal, biasanya jaraknya 100 meter, jadi mereka bisa lebih aman. Anak ini datang ke alam naga untuk pertama kalinya. Di depan tulang Dewa Naga, dia sudah berada dalam jarak 50 meter dari tulang Dewa Naga. Ini harus dicatat. Mengenai perjanjian 10 tahun antara Lan Xuanyu dan kursi pertama Tianlong, para ksatria naga secara alami sudah mengetahuinya. Hanya karena mereka mengetahuinya, mereka lebih memperhatikan putri naga emas. Itu tidak sepenuhnya memperlakukannya sebagai junior. Mencapai level dewa bukanlah apa-apa di antara klan naga. Selama klan naga dengan bakat normal memiliki kesempatan untuk mencapai gerakan sebesar itu, ini pasti tidak ada duanya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam sejarah klan naga. Dia menunjukkan keunikannya pada naga selangkah demi selangkah. Menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Dalam tantangan pemula di masa depan, dia menunjukkan kekuatannya melebihi kekuatan muda dari ras lain, memenggal banyak dewa dan iblis bertangan 8 yang kuat. Bakat seperti itu telah membuat para ksatria naga menyadari bahwa dia pasti akan menjadi bagian dari ksatria naga di masa depan. Tapi setelah 10 tahun perjanjian, dia telah membesarkannya sedikit lebih tinggi, tidak sesederhana menjadi anggota, dan bahkan mungkin untuk menjadi pemimpin klan naga. Menyaksikan langkah demi langkahnya mendekati tulang Dewa Naga, emosi para ksatria naga juga sedikit rumit. Mereka tentu berharap ras naga dapat mencapai para dewa, sehingga mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan nyawa mereka. Tapi mereka semua mengerti bahwa jika ada kenaikan seperti itu, akan ada tingkat kekacauan tertentu di dalam klan naga. Apalagi, situasi saat ini bisa dikatakan sebagai periode paling tidak stabil dalam beberapa ribu tahun terakhir. Ancaman eksternal yang mungkin datang kapan saja di alam merah adalah hal yang paling merepotkan bagi ras naga. 40 meter, 30 meter. Lan Xuanyu masih mendekat, dan kecepatan ke depannya melambat. Cahaya warna-warni yang terpancar dari tubuhnya semakin terang benderang, seperti matahari kecil berwarna-warni. Pada saat ini, kelainan mulai muncul. Dengan tulang Dewa Naga sebagai pusatnya, awan naga di sekitarnya terbang ke arah ini. Saat mereka pertama kali mulai terbang, mereka seperti benang, tapi segera, itu berubah menjadi sekelompok terbang cepat, seperti laut yang dihuni oleh ratusan sungai, berkumpul ke bawah.
Itu tidak bergabung dengan tubuh Lan Xuanyu, ya, tidak terbang ke Lan Xuanyu, sebagian kecil dari itu terbang ke arah Bai Xiuxiu. Tapi kebanyakan dari mereka bergegas menuju tulang Dewa Naga. Apa yang sedang terjadi? Adegan di depannya juga menumbangkan kognisi para ksatria naga. Mereka telah berlatih di sini selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Dan di bawah infus awan naga, tulang belulang Dewa Naga tampak menjadi kurang pucat, mulai muncul beberapa kilau, bahkan sedikit warna berkilau. 10 meter. Saat ini, Lan Xuanyu hanya berjarak 10 meter dari kerangka Dewa Naga. Dia juga kaget pada saat ini, karena dia bisa dengan jelas merasakan kerangka besar di depannya sepertinya sedang bangkit. Energi dan kemauan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mungkinkah Dewa Naga tidak mati? Atau, sampai taraf tertentu, masih hidup? Lan Xuanyu tidak bisa mempercayai matanya. Long Yun berkumpul semakin banyak, dan pada tulang Dewa Naga pucat, perasaan berkilau menjadi semakin kuat. Para ksatria naga telah mendarat di tanah satu demi satu, menyaksikan pemandangan itu dengan gugup. Soul Land 4 Chapter 1444 Hukuman Dewa Naga. Meskipun para ksatria naga tidak mengetahui keberadaan Dewa Naga, mereka semua memahami bahwa kerangka besar ini pasti adalah raja dari klan naga, dan mengatur keberadaan seluruh klan naga. Dapat juga dikatakan bahwa setelah periode transformasi naga, mereka telah melindungi mereka dan membantu mereka untuk bergerak maju. Saat ini, ada perubahan besar, bagaimana mereka tidak membiarkan mereka panik. Mungkinkah dikatakan bahwa si biru ini benar-benar pewaris yang dipilih oleh Raja Naga? Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba, sepertinya ada sinar cahaya yang menyinari tulang Dewa Naga, dan segera setelah itu, sepertinya kemarahan meledak. Kali ini, semua ksatria naga sepertinya bisa merasakan keberadaan amukan itu. Segera setelah itu, sekelompok sinar warna-warni terbang seperti bola meriam, terbang hampir 10.000 meter, sebelum menghantam tanah dengan ganas. Seorang ksatria naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa aku baru saja terpesona. Cakar naga pada lunas sepertinya bergerak. Sepertinya begitu, aku tidak yakin, nafasnya terlalu kuat. Ksatria naga lainnya berkata. Lan sudah terbang, coba lihat. Kata-kata dari ksatria naga terakhir membuat dua yang pertama tiba-tiba mengerti, dan mereka buru-buru terbang dan bergegas ke arah cahaya berwarna yang terbang. Fluktuasi awan naga di langit kemudian berhenti, dan warna berkilau di tulang Dewa Naga menghilang pada saat yang sama bersamaan dengan kemauan marah. Lan Xuanyu memang tertembak, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya karena dia sangat dekat. Lunas benar-benar bergerak, dan pada saat itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Hanya dengan jentikan jarinya, dia terbang, dan kekuatan besar itu membuat seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah hancur berantakan. Terlebih lagi, pada saat itu, sebuah suara marah sepertinya terdengar di benaknya, bocah brengsek, jadilah lebih kuat dan kembalilah lagi. Kapal perang lapis baja Dapeng Perak terbang dengan kecepatan tinggi. Tang Wulin secara pribadi mengendalikan kapal perang, dan dengan kekuatannya yang kuat, kecepatan terbang kapal perang Yinjia Dapeng telah mencapai titik ekstrim. Ini jelas merupakan kapal perang terbang tercepat dalam sejarah manusia. Dari orang tua itu, mereka sudah tahu bahwa Lan Xuanyu telah menerobos menjadi dewa dan semuanya baik-baik saja. Ini membuatnya dan Gu Yuena merasa nyaman. Keduanya bersukacita pada saat bersamaan. Mereka awalnya merencanakan bahwa ketika Lan Xuanyu menerobos untuk menjadi dewa, mereka harus menjaganya di sisinya. Karena mereka semua tahu bahwa proses menerobos Lan Xuanyu untuk menjadi dewa adalah yang paling sulit, fusi dua garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak kemungkinan besar akan berdampak fatal padanya. Namun, yang tidak mereka duga adalah Lan Xuanyu dapat menyelesaikannya sendiri. Melintasi ambang ini, bahkan kemacetan tingkat dewa super tidak dapat menghentikannya untuk bergerak maju. Sebagai orang tua, meski bersemangat, mereka secara alami sangat lega. Dan mereka semua mengerti bahwa semakin Lan Xuanyu mirip dengan klan naga, semakin aman dia di Tianlongsing. Wulin, teriakan seru tiba-tiba terdengar dalam kesadaran ilahi, yang membuat Tang Wulin ketakutan. Tubuhnya berkedip seketika, dan saat berikutnya, dia sudah berada di depan master suara. Gu Yuena memperhatikan matanya dengan serius saat ini. Seluruh ruangan diterangi sepenuhnya oleh cahaya 9 warna saat ini. Begitu Tang Wulin masuk, dia segera merasakan darah Raja Naga Emas di tubuhnya berfluktuasi dengan hebat, dan kekuatan di belakang segel ke-18 akan bergerak.
Kelompok sinar 9 warna ini tidak diragukan lagi adalah inti dari Dewa Naga. Pada saat itu, Guyuena mengambil alih dunia naga, awalnya berniat menggunakannya untuk menelan Tang Wulin dan mencapai keberadaan Dewa Naga. Ada apa? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa, mengapa kamu mengambil inti Dewa Naga? Guyuena menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengeluarkannya, itu keluar dengan sendirinya. Ketika keluar, saya jelas merasakan energi inti Dewa Naga berfluktuasi hebat. Kemudian berangsur-angsur kembali tenang. Bisakah sesuatu terjadi pada putranya? Tang Wulin mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jadi kesadaran dewa kita saat ini, jika sesuatu terjadi pada putra kita, kita secara tidak sadar akan merasakannya. Seharusnya itu bukan dia. Mungkinkah sesuatu terjadi di dunia naga? Atau apakah itu terkait dengan Dewa Naga? Guyuena tiba-tiba berkata, aku juga peduli. Itu kacau. Ya, seharusnya tidak Suanyu, selama itu bukan Suanyu. Tang Wulin berkata, apakah kamu masih ingat proses menjadi Dewa Naga? Guyuena meliriknya, kebutuhan khusus apa? Aku juga tidak tahu, harus diketahui kapan kita harus menerobos. Mata Tang Lin berkedip dan menari sedikit, dan berkata, baiklah selama diperlukan, jika inti naga volatilitas lagi, kamu cepat bilang aku khawatir Stein kita memanfaatkan momen untuk kembali. Ah! Mulut Tang Wulin berkedut, terus terang, dia sedikit cemburu. Membuka lengannya dan memeluknya, tidak apa-apa, itu tidak akan, hei, bagaimana kamu mendorongku? Guyuena menatapnya dengan marah. Aku ingin mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari diriku. Aku belum sepakat denganmu tentang masalah hari itu. Cepat dan kendarai kapal perangmu. Saat dia berkata, dia menginjak kakinya dengan paksa, dan kemudian mendorongnya keluar ruangan. Aku, ekspresi kesedihan dan kemarahan Tang Wulin, perlakuan ini agak buruk. Jatuh ke tanah, Lan Suanyu hanya merasa tidak ada rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sepertinya berantakan. Tadi sangat berat. Dengan tubuh abadi Dewa Naga, dia tidak bisa menahannya. 3 ksatria naga telah mendatanginya saat ini dan membantunya berdiri. Tulang lengan kanannya patah, dan 4 tulang rusuknya patah. Organ dalamnya baik-baik saja, seharusnya tidak ada luka. Sepertinya dia ditolak oleh tulang Raja Naga. Ksatria naga lainnya tersenyum pahit. Itu tidak dikenali, mungkin itu hal yang baik. Bagaimanapun, kami hanya melaporkan apa yang terjadi di sini ke Tianlong Hui. Baiklah, bagaimana dengan Lan? Dengan fisik naga kami, cedera ini tidak dihitung. Apa, sepertinya dia kelihatannya koma. Ayo dia, sembuhkan dirinya sendiri di sini. Bisa saja begitu. Tampaknya keuntungan kali ini tidak sebaik siu-siu. Ngomong-ngomong, sayang sekali di sisi lain. Petik 2. Lan Suanyu benar-benar bisa mendengar suara-suara ini di luar. Dia hanya sedikit gugup sekarang, terlalu kejam, Dewa Naga, kau terlalu kejam. Bagaimanapun, saya juga keturunan Anda, bukankah itu hanya mengatakan Anda salah sebelumnya? Apakah kamu melakukan ini padaku? Meskipun dia mengeluh di dalam hatinya, dia juga merasakan keadaan anehnya saat ini. Di mata ketiga ksatria naga, dia terluka dan tidak sadarkan diri karena luka itu. Tetapi Lan Suanyu sendiri mengerti bahwa bukan itu masalahnya. Peluru barusan tidak mengesampingkan bahwa Dewa Naga memiliki elemen untuk membalas dendam, tetapi pada saat yang sama beberapa hal lain disuntikkan ke tubuhnya. Hal pertama yang diubah Lan Suanyu adalah lengan kanannya, seluruh kerangka lengan kanannya kini menjadi 9 warna. Bahkan otot, meridian, dan pembuluh darah di sekitarnya mulai berubah ke arah 9 warna. Ya, itu adalah lengan kanan yang patah dan 4 tulang rusuknya yang patah. Keempat tulang rusuk ini juga menjadi 9 warna, dan tidak ada hubungan langsungnya, tetapi ke-9 warna ini tidak sama dengan lengan kanan. Dia bisa merasakan bahwa di masing-masing dari 4 tulang rusuk ini, ada kemauan, yang merupakan milik kehendak Dewa Naga. Kehendak Dewa Naga di setiap tulang rusuk juga dikompresi dan disimpan dengan energi khusus. Selama kesadaran alam dewanya bergerak, tampaknya itu bisa digerakkan. Apa manfaat yang diberikan Dewa Naga padanya? Jenis kekuatan apa yang disimpan di keempat tulang rusuk ini? Tadi, Dewa Naga tidak menjelaskannya pada dirinya sendiri. Juga, dia jelas hanya memiliki 1 kerangka yang tersisa, bahkan tidak otak dan kristal naganya, dari mana suara itu berasal. Mungkinkah suara yang ditransmisikan oleh seluruh plane kepada diri sendiri? Tapi itu tidak benar, semua tulang naga di wajah ini hanya memiliki beberapa naluri, dan tidak ada kesadaran yang nyata. Jadi, dari mana asal suara ini,
dan apa yang tersimpan di keempat tulang rusuk ini. Tombak naga emas belum dijelaskan. Lupakan, masalah besarnya adalah kembali dan berkata, aku mengambilnya di dunia naga. Mengapa keberuntungan begitu baik? Semoga berhasil. Dengan nasib buruk, dapatkah garis keturunan berkembang di Tanglong Tai?